syafaat kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berbahagia akan pujian. Sungguh besar setiamu Tuhan.
ibadah yang kedua pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah di mana Engkau telah menyediakan memberikan kepada kami untuk mendengar sabda Allah. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami percaya Engkau telah menyediakan porsi yang indah bagi kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, yang Engkau telah panggil, Engkau telah pilih. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami akan menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam nama Yesus, nama yang ajaib, nama Tuhan kami, nama Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Silakan Bapak Ibu duduk. Sekali lagi kami ucapkan selamat siang Bapak Ibu, Shalom. Apa kabar baik? Puji Tuhan, tentunya biarpun sekalipun kondisi kelihatan terbatas, tapi hati kita sungguh rindu untuk bernyanyi untuk Tuhan. Amin. Mari angkat pujian, inilah yang kurindukan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya kita akan belajar menyanyi tentang kasih Allah kepada kita. Saya undang dengan hormat Bapak Ibu kembali kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Syukur. Kita
Sungguh besar kasih setia Tuhan. Kalau pada hari ini kita masih diberi kehidupan, kesehatan, tidak kurang 1 tahun. Dalam keadaan sulit, Tuhan berikan perlindungan bagi kita sehingga kita meroleh kemenangan dan kemenangan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita akan pujian selanjutnya Engkaulah berisaiku. Sampai
yang menjadi pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan pada hari ini Bapak. Hati kami tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun kami berada di dalam lembah kekelaman, ada badai yang menerpa hidup kami, bahkan di tengah-tengah tekanan Tuhan, kami tetap kuat karena ada Yesus menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kekuatan yang sudah Tuhan berikan buat kami semua. Kalau sampai saat ini kami ada, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur buat semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami boleh tetap beribadah di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tahu ini semua karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena darah Yesus yang sudah menyucikan kami dari segala jenis kejahatan kami, sehingga hanya Engkau yang sudah melayakkan kami untuk masuk ke dalam kata-Mu yang kudus. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini, mereka yang mungkin sedang mengalami begitu banyak masalah Tuhan, yang sedang sakit, baik keluarga mereka, suami, istri, anak, mungkin menantu atau dan sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menjamah mereka Tuhan, oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka boleh disembuhkan. Terima kasih Bapak, mereka yang terbaring lemah baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, Tuhan jamah mereka, pulihkan mereka Bapak, sehingga mereka boleh kembali sehat seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, perlindungan-Mu turun di atas kami Bapak. Kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, kami dijauhkan dari segala malapetaka dan juga mara bahaya, oleh karena ada tangan Tuhan yang menopang kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang mengalami masalah dalam ekonomi, mungkin karena kehilangan pekerjaan Tuhan Yesus, atau dengan masa pandemi ini Tuhan, dengan mereka mulai terdampak. Kami berdoa Tuhan jamah ekonomi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang Fajire, Allah yang akan mencukupkan segala keperluan kebutuhan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Itu kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, mata kami tetap tertuju kepada Tuhan, dan kami boleh melihat bagaimana mujizat-Mu Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang berharap pada Tuhan. Engkau memiliki kekayaan yang luar biasa untuk memberkati anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang sedang menghadapi masalah, mulai keretakan rumah tangga. Kami berdoa Tuhan, Engkau pulihkan setiap rumah tangga yang mulai retak Tuhan Yesus. Engkau berdamaikan kembali Bapak, hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara menantu dengan mertua, hubungan antara atasan dengan bawahan, hubungan antara saudara dengan bersaudara. Kami berdoa Tuhan, pulihkan satu dengan yang lainnya, sehingga Tuhan pada waktu Engkau datang kali yang kedua, kami tetap hidup benar di hadapan Tuhan, dengan menjaga hati kami, hidup kami untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, berkati Tuhan untuk gereja di tempat ini Bapak. Setiap jemaat Tuhan diberkati Tuhan, para pengerja, para pengurus, hamba-hamba Tuhan, diaken yang melayani juga Tuhan berkati. Khususnya buat Bapak dan Ibu Gembala sedang kami, Tuhan berkati mereka Tuhan, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan pengurapan Tuhan yang lebih lagi Bapak. Keluarga yang boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Untuk kota kami yang kami kasihi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu ada Bapak. Sekarang ada banyak yang terkena kasus COVID-19 ini, tapi kami juga berdoa Tuhan, Engkau juga menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga akan juga ada banyak orang-orang yang boleh disembuhkan Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan Yesus untuk mereka yang ada di garda depan Tuhan, untuk para tim medis, untuk TNI, Polri Bapak, yang menjaga negara ini Tuhan, untuk tetap stabil Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, keluarga mereka Tuhan, kesehatan juga Tuhan berikan kepada mereka, kesabaran Tuhan berikan Tuhan. Khusus buat Presiden kami Tuhan, Engkau berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan, beserta dengan wakilnya, para menterinya, para staf-stafnya Tuhan. Engkau berkati, berikan hikmat yang daripada Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Kami percaya suatu saat bangsa kami akan dipulihkan dari segala sakit penyakit. Bangsa kami akan dipulihkan dalam hal ekonomi. Bangsa kami akan dipulihkan dalam segala segi, dan nama Tuhan termuliakan. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Sisa ibadah ini biar Roh Kudus yang mengambil alih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu dalam persiapan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta.
Tuhan. Salam semua. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan pada saat ini. Kita bersyukur karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur juga kalau kita ada saat ini kita sedang di dalam kondisi sebentar lagi di besok kita akan memperingati kemerdekaan kita yang yang tidak terasa saat ini. Oleh karena itu pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Dan sebelum saya baca firman Tuhan, mari kita Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Bapa, kami percaya jika kami ada di rumah berkat mulai batas kami. Biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Segala kehidupan kami Kau kuduskan, sucikan hati kami. Segala hal-hal yang menghalangi pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Allah bekerja di tempat ini dan menguduskan, menyucikan kami. Terlebih hati dan pikiran kami disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu pemberitaan firman Tuhan ini. Urapi Allah Tuhan, dengan kuasa daripada Tuhan. Apa yang disampaikan itu datang daripada Engkau. Pujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana saya katakan tadi bahwa hari ini adalah kita bersyukur kita ada di rumah Tuhan, dan ada dua momen yang harus kita sedang kita hadapi saat ini. Yang pertama yang perlu kita tahu bahwa tema juga yang ada saudara yang sudah diberikan oleh kita dari gereja adalah di mana temanya adalah muliakan Allah dengan hidup. Dan selain daripada itu pada hari ini juga dan besok adalah kita sedang berada di dalam kondisi kemerdekaan. Jadi di dua sisi ini ketika itu saya berdoa Tuhan tolong dan supaya kedua hal ini supaya bersama-sama berjalan, di mana kita tidak hilang dari tema muliakan Allah dengan tubuh. Dan yang kedua kita mengingat karena kita tahu bahwa dalam kondisi COVID ini semuanya tidak ada yang seperti yang dulu. Semua memeriahkan, semua saudara, semua yang tidak kurang bendera semua dikasih, tapi untuk kemeriahan berkurang. Tapi hal ini sekalipun dalam hal itu di luar sana, tapi kita ingat juga kita tidak lupakan karena kita berada di dalam negara Indonesia. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya katakan tadi bahwa ada dua hal ini yang kita adalah selain pihak adalah tema di dalam gereja muliakan Allah dengan tubuh, dan yang kedua kita sedang di dalam kemerdekaan. Dan saya beri tema untuk kita pada pagi hari ini karena hal ini sehingga kita bersama-sama kita memperingatinya adalah saya beri tema untuk kita adalah kemerdekaan yang memuliakan. Jadi duanya merdeka dan memuliakan Allah juga. Mari kita buka sama-sama di dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6. Kita baca ayat 15. Roma pasal 6 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Saya baca kita semua karena hal ini semua adalah satu perikop yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Saya baca untuk kita Roma 6 ayat 15 dan seterusnya. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah
kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajarannya yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang, menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apa yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Sekarang karena kesudahan, semuanya itu adalah kematian. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus. Ya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, dan karena kita sudah, saya katakan tadi untuk kita semua bahwa tema yang saya sampaikan untuk kita pada saat ini adalah kemerdekaan yang memuliakan Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa kita tahu bahwa dia katakan yang kita baca ini tadi bahwa ada dua perhambaan di sini. Yang pertama adalah yang kita lihat di sini. Pertama adalah bicara tentang perhambaan adalah diperhamba oleh dosa. Dan yang kedua yang perlu kita tahu tadi saudara, yang perlu kita pahami saudara kasih Tuhan adalah yang kedua adalah yang dilakukan adalah di mana kita taat kepada Tuhan. Saudara, mainnya juga ini yang kita nyanyikan. Shalom. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini, hal ini saya katakan tadi, kita dibebaskan dari dosa, dan yang kedua adalah apabila seseorang hidup di dalam kebenaran Allah. Oleh karena itu saudara, ada tiga hal yang perlu kita belajar pada pagi hari ini, di mana kita dimerdekakan dan kita hidup adalah hidup kita untuk kemuliaan Allah. Yang pertama, saudara dikasih oleh Tuhan, adalah kita dimerdekakan dari dosa. Di mana dia saudara, apabila seseorang menyerahkan anggota tubuhnya, ya saudara, dikatakan di sini dia menyerahkan anggota tubuhnya dan dia adalah menjadi hamba dosa. Makanya dia saudara, oleh karena itu, dan ketika dia taat kepada
menjadi bagian perkataan apa yang kita lihat, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, saudara, itu adalah bagian dari kita. Ya, melalui perkataan kita juga bisa mendatangkan dosa. Melalui juga saudara apa yang kita lihat itu juga bisa mendatangkan dosa. Saudara, kalau kita melihat kejatuhan manusia pertama atau Adam dan Hawa adalah diawali dengan melihat. Dia melihat buah itu begitu indah. Dia melihat sekalipun dia sudah disampaikan bahwa ketika kamu makan ini kamu akan mati. Tapi karena dia melihat, kemudian dibarengi dengan keinginan dan hawa nafsunya, maka dia akan melakukannya, dia akan mati. Oleh karena itu, saudara, tentu kita harus di dalam hidup kita bagaimana supaya kita terbebas daripada itu. Kita menjaga dan memelihara seluruh kehidupan kita. Saudara, apa yang kita lihat itu adalah bisa tidak salah kita melihat yang baik, tapi kadang-kadang apa yang kita lihat yang mendatangkan dosa itu, saudara, kita tidak membawa kita kepada kebaikan. Kalau saudara kita melihat TV semua baik, saudara, ya, tapi ada yang tidak baik juga, ya, dalam ajarannya. Kita melihat di dalam, apalagi sekarang punya semua HP dan semua aliran semua ada. Melihat yang paling baik yang segala semua ada. Dan apa yang kita lihat? Kita melihat yang membawa kepada kebaikan, atau kita belajar dari kebaikan. Oleh karena itu, saudara, satu hal di sini bahwa kita bagaimana kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa, kita tidak diperhamba oleh dosa adalah pertama, kita akan menguasai diri kita, menguasai, menjaga seluruh kehidupan kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, saudara. Kadang-kadang juga, saudara, apa yang kita dengar, ya, perkataan orang mungkin katanya satu, tapi bagi kita sudah beda, dan itu bisa membawa banyak dosa kepada yang lain, saudara. Itu juga bisa membawa dosa, saudara. Bahkan justru, ya, dalam satu kata bisa membawa pertengkaran kepada satu yang lain. Itu mempertengkar, ya, saudara. Nah, sikap kita juga, saudara, bisa juga menjadi batu sandungan kepada orang lain, saudara. Ya, bagaimana sikap kita? Tiba-tiba, saudara, ya, saya ada di hadapan saudara, kemudian muka saya langsung seperti pepaya yang merah, kemudian sudah pasti yang kenapa dia marah sama saya, saudara? Padahal, saudara, bukan saya marah sama orang, yang karena ada masalah dan ini saudara, itu adalah dia katakan di sini, muliakan Allah dengan tubuhmu. Artinya kita bebas dari semua itu, di mana kita dimerdekakan. Ketika kita jangan kita taat kepada dosa, jangan kita mau kita dikuasai oleh dosa, saudara. Tapi bagaimana supaya kita bebas daripada itu, saudara? Adalah di mana kita melihat, saudara, di dalam ayatnya yang saya baca di dalam Yohanes pasal ke-8 di sini, saudara. Yohanes 8, saudara, ayatnya yang ke-32 sampai 36. Saya baca untuk kita semua, saudara. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar. Ini saudara. Jadi kalau di dalam perkataan ini, mungkin orang bilang saya tidak diperhamba oleh dosa.
Saya bukan jadi hamba dosa. Tapi dia dalam firman Tuhan ini dia katakan setiap orang yang berbuat dosa dia adalah hamba dosa. Kalau ditanya di sini siapa di sini yang tidak pernah berdosa? Pasti nggak ada, saudara. Nggak ada yang katakan karena semua kita punya berbuat dosa. Oleh karena itu bagi otomatis dia adalah hamba dosa. Tapi kita tidak putus di situ. Dia katakan di situ kita syukur karena ada anak Allah yang sudah memerdekakan kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Dia turun dan dia bangkit dan dia naik ke surga untuk membebaskan kita dan melepaskan kita dari dosa. Hal ini saudara. Jadi ketika kita dibebaskan dari dosa, ketika kita terlepas dari dosa, maka kita juga adalah hidup kita memuliakan. Hal ini saudara adalah kemerdekaan Indonesia 75 tahun dijajah oleh Belanda, dijajah oleh berbagai saudara, enak dijajah. Tapi kita sudah bebas sekarang, sudah merdeka. Hal ini juga saudara, orang yang terus ada di bawah dosa tidak enak. Kenapa? Karena hidupnya terus dijajah, terus hidupnya dikuasai oleh dosa. Oleh karena itu saudara, pada pagi hari ini, hal itu yang pertama, bahwa kehidupan kita perlu kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari dosa kita. Siapa yang berhak membebaskan kita, saudara, adalah Tuhan Yesus Kristus yang katakan di dalam hal ini. Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi Yesus sudah mati untuk kita. Ya, dia sudah rela memberi hidupnya untuk kita. Dia sudah rela membayar kita dengan harga yang mahal, dan dia sudah membebaskan. Oleh karena itu saudara, kalau kita sudah menyadari hal itu, marilah kita lebih taat dan setia kepada Dia, pada Allah kita, pada Bapa kita yang sudah menyelamatkan dan memberikan hidup di dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita tahu bahwa hidup kita juga adalah kita memuliakan Allah apabila kita hidup kita bebas dari ketakutan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca dulu saudara di dalam 2 Timotius 1. Timotius 1 mulai daripada ayat 7 saya baca kepada kita saudara yang dikasihi Tuhan, atau mulai dari 6. 2 Timotius 1 mulai ayat 6. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh perbuatan tangan atasmu. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Yang perlu kita ambil di sini adalah ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini saudara, yang perlu kita harus sadari di sini bahwa bebas dari ketakutan. Itu juga harus kita tahu bahwa ketakutan itu adalah bukan dari Allah. Kenapa kita harus dibebaskan dari ketakutan? Adalah ketakutan dia katakan di sini bukan dari Allah.
Saudara, ibadah yang dikatakan tapi yang Dia memberikan kepada kita adalah roh kekuatan, roh yang membangkitkan kita, roh yang memberikan semangat, roh yang memberi kekuatan. Itulah yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu ketakutan itu adalah datang dari iblis. Tipu daya iblis yang membuat kita takut, membuat kita bimbang. Saudara, apalagi saat ini saudara, semua orang pasti takut semua. Ya, tidak ada satupun yang tidak takut dalam kondisi sekarang mendengar berita di seluruh dunia di mana ada COVID-19 atau disebut dengan corona itu, saudara. Semua orang takut keluar, takut segalanya, dan apalagi saudara, semuanya saudara. Dan kita melihat di dalam hal ini. Jadi di dalam firman Tuhan ini memang itu saudara ada, tapi dalam ini boleh kita takut, tapi dalam hal ini bisa kita jangan kita lebih takut dari semua itu daripada kita takut kepada Tuhan. Kita lebih takut kepada penyakit, kita lebih takut kepada itu saudara. Tapi dalam arti bukan juga kita menyepelekan, saudara. Kenapa ada pemerintah yang kasih yang disebut dengan protokol kesehatan? Itu saudara, bagaimana kita menyikapinya supaya kita terus tidak lagi dalam ketakutan. Boleh kita menyadari hal itu dengan kita menjaga jarak, memakai masker, saudara. Itu adalah efek ketakutan. Tapi sebenarnya, saudara, kita tidak tahu kenapa ada Tuhan yang menjaga kita, ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang memelihara kita. Jadi saudara, hal ini, saudara, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan perlu kita ada di sini. Orang yang bebas dari ketakutan adalah hidup yang memuliakan Allah. Salah satunya, saudara, Bapak Ibu saudara yang hari ini dan juga saya bisa hadir di tempat ini adalah kita memuliakan Allah. Amin saudara. Karena ada di dalam Ibrani dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Saudara, boleh takut tapi kita tidak takut datang kepada Tuhan. Boleh makanya Tuhan kasih kita hikmah, Tuhan kasih kita akal, saudara. Makanya pemerintah kasih protokol kesehatan. Kita harus taat kepada itu, jangan kita melanggar itu. Kita harus taati, duduk jauh, pakai masker, saudara. Tapi kalau terlalu kita takut, terlalu saudara, dan itu sudah saya katakan, kita diperlambat, tidur juga mungkin tidak bisa, keluar juga mungkin tidak bisa, saudara. Mungkin dia lebih sakit daripada itu. Saya saudara, saya tidak tahu saudara yang lain yang mulai ada corona itu, tapi saya setelah mulai gereja di tempat ini atau setelah mulai ada kita mulai dengan ibadah online, saudara, saya selalu ada di tempat ini kalau ada tugas. Kenapa saya tidak takut selalu datang ke tempat ini dibanding saya datang ke lapangan voli? Karena di tempat ini ada Tuhan Yesus. Justru itu saudara. Jadi hari ini baru kita harus sadari bahwa kita ketakutan yang adalah bukan datang dari Tuhan, justru intimidasi, saudara. Ketakutan dalam masa depan, ketakutan dalam masa ekonominya, pekerjaannya dan semua, saudara. Makanya kenapa kalau ada orang yang stres, saudara, orang stres, kalau misalnya orang ini yang selalu yang selalu kita dekati sama dia adalah pikirannya yang selalu menghakimi dia. Dan apabila orang itu sudah mulai mengendalikan pikirannya itu, maka dia bisa pikir, bisa tenang. Saudara, sama juga saudara. Masa ini ya bukan dalam arti kita agamanya tidak, tapi dalam hal ini kita punya hikmah. Adalah di mana kita taat kepada pemerintah, kita taat kepada
dan yang lebih kita datang kepada Tuhan. Kita bebas dari ketakutan. Itu adalah kita sedang memuliakan Allah. Kita memuliakan Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan, saudara. Dan itu adalah tanda kehidupan orang yang merdeka dan memuliakan. Ya, saudara. Dan itu yang perlu adalah bebas dari ketakutan. Kenapa saudara? Perlunya sekali kita bebas dari ketakutan. Karena ketakutan itu saudara, Tuhan sudah jamin. Karena Tuhan sudah jamin kita untuk menjaga seluruh langkah kehidupan. Mari kita baca sama-sama di dalam Mazmur 91. Kita baca sama-sama ini dengan bersuara. Mazmur 91 saudara Tuhan. Mazmur 91 ayat 5 sampai 7. Biar kita baca bersama-sama. Mazmur 91 ayat 5 sampai 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau tak usah takut terhadap kedasan Allah, terhadap anak yang terbang manusia, terhadap penyakit sabar yang berjalan di depan, terhadap penyakit menular yang mengamuk waktu petang. Walau 1000 orang lemah di sisi dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi tidak akan menimpa engkau. Dan katakan di sini, engkau tidak perlu takut. Ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus, ketika kita hidup kita, dia katakan tadi, apabila ada itu memperdekat kamu akan benar-benar begitu. Apabila hidup kita pertaruhkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka dia sudah jamin engkau terserta. Menurut saya ini adalah dia katakan tadi terhadap penyakit menular, termasuk corona ini, bukan tidak bisa. Dia sudah katakan kau usah takut, karena Dia yang menjaga kita, Dia yang menolong kita, Dia yang membentengi kita, Dia yang memelihara kita. Sudah. Dan inilah jaminan yang Tuhan berikan. Inilah jaminan yang Yesus berikan. Makanya dia katakan apabila kita dimerdekakan dengan anak itu, maka kamu benar-benar merdeka. Apabila hidup kita benar-benar kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka apapun saudara, Dia akan menolong kita. Amin saudara. Hal itu saudara, Tuhan menjaga, Tuhan menolong kita. Keluarga kita, saudara kita, pekerjaan kita, usaha kita, serahkan kepada Tuhan dan Dia akan bekerja. Jadi Tuhan tolong kita. Ketakutan adalah bukan dari Tuhan, tapi dari setan. Oleh karena itu, mulai sadari hari ini, mari kita sadar Tuhan tidak memberi roh ketakutan, tapi roh yang memberi kekuatan, ya, roh yang memberi semangat, roh yang menyarankan. Saudara, mungkin kita hidup pada hari Minggu lama sekali, saya mau datang ke gereja. Itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan rindu. Yang Tuhan mau di dalam jalan ini. Yang kedua tadi adalah bebas dari. Dan yang ketiga, saudara Tuhan, itu kita, bagaimana kita di dalam hal ini kita diberikan. Yang ketiga adalah hidup dekat dengan kunci. Pertama, merdeka dari dosa. Yang kedua, bebas dari ketakutan. Yang ketiga, hidup dekat dengan. Mari kita baca Mazmur 60. Sudah hafal saudara? Ada yang tidak hafal, masih sudah hafal. Mari kita baca saudara Mazmur 62 ayat 1, ayat 2 dan 3. Kalau sudah dapat kita baca lagi saudara, biarlah ini menjadi dua kita sama
bersama-sama untuk kita bisa merenungkan. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah penumpangku dan keselamatanku. Kota Bethlehem aku tidak akan. Dia katakan di sini, hanya dekat Allah saja aku. Dari hal ini saudara bahwa kita boleh bebas, bisa boleh merdeka, bisa kita tidur nyenyak, bisa kita tenang bekerja, kita tidak takut kemana-mana. Adalah dengan kita sadari hidup dekat dengan Tuhan. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, Dia yang bersama-sama dengan kita, Dia menyertai kita, Dia siapa yang kita takut. Jadi kita tidak perlu apa-apa. Kita tidur juga tidak benar. Kenapa? Dia katakan di sini di dalam ayat ini dari saudara, hanya dekat Allah saja tenang, daripadanya lah keselamatan. Kita bisa tenang, bisa kita berdoa dengan baik. Apabila kita sudah percaya bahwa Tuhan menolong saya, Tuhan memelihara saya, Tuhan memelihara anak saya, ibu saya, orang tua saya bersyukur saudara, di mana di masa corona ini yang saya takuti, karena mama saya selama sebelum corona sakit dulu. Saya bilang bagaimana ini kalau bawa ke rumah sakit sekarang, pokoknya ujungnya bilang corona. Kita sudah takut mau bawa ke rumah sakit orang yang sakit sekarang. Dan saya berdoa, Tuhan, Engkau lebih berkuasa, Engkau lebih tahu apa yang kami hadapi, dan Dialah dalam kondisi ini Tuhan tolong. Dan saya bersyukur sudah selama corona ini memang pernah sakit, tapi beda waktu sebelum corona. Kemarin memang dia sempat sakit, tiba-tiba hari kemarin hari Sabtu, kayak kemarin sampai hari Sabtu itu saya tidak bisa tidur. Jam 1 dia bangun, tiba-tiba muntah. Aduh, bagaimana? Jam 1 malam. Saya sudah ingat kalau sakit sudah ngomong, dan mudah-mudahan dalam nama Yesus itu akan dia saya ambil air panas, kemudian saya gosok dia, terus saudara kasih, kemudian tenang saya tadi sudah sampai bangun lagi saya lihat sudah suka sampai tadi saya menghidupkan sudah sehat. Itu adalah Tuhan Yesus. Amin saudara. Tuhan Yesus menolong. Jadi kalau segala sesuatu harus kita ingat rumah sakit yang benar-benar bawa ke rumah sakit. Jadi kalau ingat itu dengan Yesus, maka Dia akan menyembuhkan. Amin saudara. Kita ingat begitu. Dosa saya tidak ingat lagi rumah sakit karena bawa ke sana mau sehat mau apa, dia ada hati bilang. Ya itu sudah ada. Jadi kita harus menjaga. Adalah hidup dekat dengan Tuhan. Dan itu yang penting. Makanya di sini pemazmur yang diceritakan dia bisa tenang. Kenapa? Karena dia sudah menyadari hidupnya, matinya ada di dalam tangan Tuhan. Jadi dia tidak perlu khawatir apapun susah. Dia tidak perlu takut apapun. Sekalipun kondisi dan situasi boleh berubah, tapi dia tidak merubah kasihnya kepada Tuhan. Dia tetap Tuhan. Oleh karena itu, saudara, segala sesuatu bisa berubah, tapi Tuhan tetap amin. Amin, saudara. Mulai berubah. Contohnya kemarin acara merdeka kita merayai. Ya, ada kemarin di kampung yang kiri mau main kemarin yang gini-gini. Ya, sekarang nggak ada, sepi. Lari-lari karung, ibu-ibu, bapak-bapak rame-rame. Sekarang nggak ada. Tapi itu walaupun berubah, tapi kita tetap menjaga anak Tuhan yang merdeka. Sudah. Dan itu makanya firman Tuhan dia katakan, sekalipun bumi berubah, sekalipun segala sesuatu berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Itulah yang perlu kita pegang, saudara. Boleh berubah situasi, boleh berubah keadaan, tapi kita tidak berubah firman Tuhan. Tapi jangan berubah juga kepercayaan kita kepada Tuhan. Banyak yang berubah. Cara hidup kita udah beda, jauh-jauh. Biasanya kalau saya duduk di sini dekat dengan Pak Herman, ya, tapi Jawa datar, semua saudara, ya, semua ada beda.
Ya, cara salam juga bukan salam biasa. Ada yang salam sampai tangan saya sakit. Tapi sekarang salamnya ini sudah berubah. Ada berubah. Tapi walaupun berubah, kita tetap menghadapi wajah merdeka. Amin saudara, yang ada di atas di bawah kita semua. Makanya dia katakan di sini kemerdekaan yang memuliakan Allah. Kita merdeka, bebas dari dosa, bebas dari ketakutan, dan hidup dekat dengan Tuhan. Dialah hal ini. Tiga ini, kalau kita memiliki ketiga ini, saya percaya saudara, saya dan saudara bisa melangkah dimanapun dengan aman dan tenang karena ada Tuhan menyertai kita. Biarlah firman Tuhan itu menyertai dan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini firman-Mu sudah disampaikan di tengah-tengah kami, tapi walaupun hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara kepada kami, menolong kami, memampukan kami, sehingga kami tetap hidup di dalam firman. Dan biarlah semua kami yang ada di tempat ini, biarlah kami tetap hidup di dalam Tuhan. Kami bebas dari dosa. Kami tidak mau lagi diperhamba oleh dosa, tapi kami taat kepada Tuhan. Kami lagi tidak mau hidup dalam ketakutan, tapi kami mau mempercayai kami kepada Tuhan, dan kami mau hidup dekat. Terima kasih Bapak di surga. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kami dan tolong kami semua. Pujilah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Terima kasih firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan. Dan berkat Tuhan terus melimpah kepada kehidupan hamba-Nya. Bapak Ibu, ibadah kita sudah berakhir. Saya ingin mengucapkan satu pengumuman saja, yaitu merupakan rapat jadwal kelas kategorisasi. Jadwal kelas kategorisasi yang semula akan diadakan mulai hari Senin 24 Agustus 2020 pukul 16.00 diganti menjadi hari Minggu 23 Agustus pukul 08.00. Demikian pada para peserta baptisan supaya dimaklumi. Selebih nanti Bapak Ibu bisa baca di berita-berita. Terima kasih. Kesahkan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan, hari ini saudara capek, saudara-saudara yang mengikuti kebaktian 2 kali, mungkin saudara merasa capek, tapi saudara kita tahu kita dibekali oleh ibadah kita, kita dibekali oleh firman Allah, kita dibekali oleh pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Saudara, saya tekankan kembali yaitu tentang prabaptis. Ya. Pelajaran prabaptis bukan tanggal 24, tapi pada tanggal 23, yaitu minggu depan, mulainya yaitu setelah kebaktian. Setelah kebaktian yang pertama, maka akan ada pelajaran prabaptis. Bagi saudara-saudara yang akan dibaptis, jadi saudara akan datang pada jam 8 atau jam 8:04 mulai pelajaran. Atau mungkin ada di antara saudara-saudara yang masih ingin mengikuti baptisan air. Kalau ada, saudara bisa mendaftarkan diri kepada Ibu Irma, sekretaris. Ya, dan kita akan yaitu mulai tentang baptisannya, yaitu rencana ya pada tanggal 27 April. Jadi ya harus segera saudara-saudara mendaftarkan diri ya, supaya semua berjalan lancar. Satu lagi pengumuman penting, yaitu kalau saudara melihat di BG ada yaitu protokol kesehatan, dan salah satu poin yaitu yang ada di situ adalah yaitu tentang kapasitas yang hadir di dalam gereja ini, yaitu 50% kapasitas di gedung gereja ini. Jadi bagi saudara-saudara yang hadir yaitu di kebaktian minggu pagi itu dibatasi sampai sampai jumlah 125 orang. Sudah itu kalau seandainya melebihi daripada kapasitas itu ada tempat di bawah, yaitu bisa atau di televisi di bawah, yaitu bisa mengikuti ibadah di tempat itu. Tetapi kalau seandainya saudara mau mengikuti kebaktian yang kedua, yaitu pada seperti sekarang ini, saudara dipersilakan yaitu hadir. Jadi
Jadi harap saudara-saudara menjadi perhatian, sebab ini penting. Kalau sampai pada hari ini tidak dapat izin yaitu untuk membuka ibadah kita di tempat ini memang pertolongan Tuhan. Yang pertama kali kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, yaitu yang telah memberikan izin kepada kita ataupun mempersilahkan kepada kita untuk beribadah di tempat ini. Ada gereja-gereja baik di Bandung ataupun di Jakarta ataupun tempat-tempat yang lain, mereka belum buka ibadah ya, karena mungkin karena zona merah ataupun zona biru ataupun yang lain. Tapi saudara kita ya, meskipun jadi Sabtu Minggu itu ada kontrol, ada pemeriksaan datang kemari dari Pemkot, datang kemari memeriksa. Jadi saudara-saudara harap menjadi perhatian tentang protokol kesehatan. Baik, kita lagi berdiri bersama-sama akhir ibadah kita sampai minggu yang akan datang. Dari perhatian kita sekalian, Bapa yang di dalam surga, kami naikkan syukur dan terima kasih kalau sampai pada siang ini Engkau tetap menjaga kami, memelihara kami, sampai Engkau adalah Gembala kami yang baik. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus Kristus yang menjadi Gembala kami yang baik ya Tuhan. Dan kami berdoa dan memohon supaya Gembala ini akan tetap memelihara kami, menjaga kami, sebab kami adalah anak-anak Allah. Bapa di dalam surga, berakhir sudah ibadah kami pada siang hari ini, dan Bapa, Engkau beserta dengan kami dan juga dengan keluarga kami. Engkau berkati keluarga kami, apa saja yang kami lakukan, kami mengharapkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara pulanglah dengan damai, pulang dengan sejahtera dari hati berasa kemurahan dari sorga.